Ikuti dan saksikan debat publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 dengan tema Menuju Pemimpin Malaka yang Responsif, Produktif, dan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar materi debat. Hadirin dan pemirsa, ada 5 segmen dalam debat publik hari ini. Kita langsung saja masuk dalam segmen 1. Dalam segmen ini, pasangan calon akan memaparkan visi dan misinya. Setiap pasangan calon diberi waktu 5 menit. Hadirin dan pemirsa, kita dengarkan visi misi pasangan calon nomor urut 1. Silahkan dimulai, perhitungan waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Salam sejahtera, shalom, salve, nama budaya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi SNKT adalah terwujudnya Kabupaten Malaka yang berbudaya, berkarakter, mandiri, berakhlak, dan berkeadilan. Misi daripada paket SNKT adalah menyediakan swasembada pangan dengan strategi mulai tahap persiapan untuk manajemen pengairan, untuk membangun bidang-bidang pertanian, peternakan, nelayan, kehutanan, dan pertambangan. Misi yang kedua adalah memperkokoh adat istiadat. Adat sebagai seladi hak neter hak taik, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, tetap dilestarikan dengan cara membangun balai-balai adat, memberikan insentif kepada pemuka-pemuka adat, dan toleransi antar umat beragama, memperhatikan pembangunan-pembangunan tempat-tempat ibadah, juga seni budaya dan olahraga dilaksanakan dengan cara adanya pesta kesenian Malaka setiap ulang tahun Kabupaten Malaka. Yang ketiga, kualitas membangun kemudian dari bidang birokrasi dan bidang kemasyarakatan. Hal ini diperhatikan karena banyak hal-hal yang harus dilakukan, baik itu birokrasi di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan sosial budaya, dan tentu manajemen birokrasi, tata kelola birokrasi yang baik dan benar untuk mewujudkan kesetaraan bagi Kabupaten Malaka. Selanjutnya, tata kelola terhadap semua kegiatan-kegiatan, baik kegiatan bidang ekonomi, antara lain mengaktifkan badan usaha milik desa, antara lain juga membangun perusahaan-perusahaan daerah untuk mengelola hasil-hasil bumi dari Kabupaten Malaka, sehingga ada hal-hal yang kita produksi, ada pengolahan, dan ada pemasaran. Selanjutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud di sini adalah kita harus membangun infrastruktur, terutama tahun pertama kami dipilih. Tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa kita tunggu masyarakat sejahtera, tapi harus membangun yang namanya pusat pemerintahan Kabupaten Malaka di Malaka Tengah. Ini juga ditunjang dengan infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, listrik, dan kegiatan-kegiatan yang betul-betul sangat mendukung dan menunjang aktivitas-aktivitas di kota Kabupaten Malaka ini. Juga ada hal-hal yang harus diperhatikan, terutama soal penempatan birokrasi. Kita harus melihat keahlian orang yang betul-betul sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita tidak salah menempatkan orang. Juga termasuk memindah-mindahkan orang juga, kita harus melihat kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Jangan sampai ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai atau tidak cocok untuk dipindahkan. Demikian perhatian kita terhadap yang namanya guru-guru. Karena berbicara soal kualitas, kita harus memperhatikan juga kualitas para guru. Kita harus melihat tunjangan fungsional mereka. Kita harus melihat para tenaga pendidik. Kita harus memperhatikan juga kualitas anak-anak. Sehingga di bidang pendidikan kami akan membuat yang namanya kartu Malaka Cerdas.
Demikian hal-hal yang terkait dengan bidang kesehatan juga mesti kami perhatikan karena ada hal-hal yang harus kita kolaborasi dengan program pusat, program provinsi dan program di kabupaten. Kami serahkan untuk wakil untuk bisa melengkapi. Manakala si Menahap dan Gintur Dolin terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Melaka depan, salah satu yang akan kami lakukan meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di Dinas Kependudukan, karena selama ini kita lihat bahwa di Dinas Kependudukan terjadi antrian-antrian begitu panjang. Maka dari itu ke depan yang akan kami tawarkan kepada masyarakat Rai Melaka tercinta dengan menyediakan mobil-mobil jaringan untuk melayani masyarakat pinggiran yang jauh sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan KTP. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya habis bertepatan dengan selesainya calon wakil bupati berbicara. Hadirin dan pemirsa, langsung saja kita dengarkan visi misi pasangan calon nomor urut 2. Perhitungan waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih yang saya hormati Ibu Moderator, Bapak dan Ibu para pejabat yang berada di ruangan ini, dan teristimewa kepada masyarakat Melaka yang memiliki hak untuk memilih pada Pilkada Kabupaten Melaka tahun 2020 yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih kepada KPU yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan visi dan misi manakala Tuhan memberkati kami, para leluhur merestui, dan rakyat memberikan mandat kepada kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Melaka. Melalui visi kami adalah memantapkan fondasi yang kokoh dan dinamis untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Melaka. Karena kami adalah petahana, maka kami memantapkan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami jabarkan dalam beberapa misi kami, yaitu meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia melalui bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Dan yang kedua, mengoptimalkan potensi daerah di Kabupaten Melaka. Dan yang ketiga, membangun dan meningkatkan infrastruktur. Dan yang keempat, pengembangan ekonomi rakyat berbasis keluarga. Dan yang kelima, mengendalikan dan memanfaatkan ruang wilayah. Misi tersebut kami jabarkan lebih lanjut dalam program-program yang terdiri dari yang pertama, pengembangan bidang sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Dan khusus untuk kesehatan, karena sekarang kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19, maka ini mendapatkan perhatian yang spesifik, di mana kita menganut prinsip-prinsip penanganannya menggunakan pendekatan kesehatan, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan prinsip tatanan administrasi negara, yaitu komandonya 1 berdasarkan level, yaitu nasional oleh Bapak Presiden, dan dijabarkan secara teknis oleh pembantu-pembantunya di tingkat provinsi, dilakukan oleh Bapak Gubernur, dan dijabarkan secara teknis oleh kepala-kepala perangkat daerah dan instansi-instansi vertikal di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten dilaksanakan dikomando oleh bupati dan wali kota, dijabarkan secara teknis oleh kepala-kepala perangkat daerah dan instansi-instansi vertikal, serta dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh stakeholder yang ada di kabupaten, di kecamatan, dan di desa, dengan prinsip yang sehat dijaga supaya tetap sehat, dan yang sakit dijaga supaya tidak menjadi sumber penularan, dan yang sakit diupayakan untuk kembali menjadi sehat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, program kedua adalah melanjutkan dan menyempurnakan revolusi pertanian Melaka. Alasannya karena Kabupaten Melaka merupakan daerah tersubur di Pulau Timur, dan hampir lebih dari 80% penduduk Melaka adalah petani, dan semuanya memiliki lahan bertani. Oleh karena itu kami fokus kepada pertanian ini supaya dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Melaka. Yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur,
untuk menunjang pelayanan publik yang optimal dan juga untuk meningkatkan perlakuan pelaku ekonomi supaya rakyat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Yang keempat adalah kita mengembangkan upaya-upaya ekonomi yang berbasis keluarga. Dan yang kelima adalah penanggulangan bencana yang harus ditangani segera tanpa menunda dan tuntas supaya rakyat merasa aman di daerah tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, manakala rakyat Kabupaten Malaka yang berada di wilayah ini maupun yang sedang berada di luar Kabupaten Malaka memberikan kepercayaan dan mandat kepada kami mendedikasikan diri untuk mengabdi kepada masyarakat karena ini adalah kesempatan yang baik. Seperti kata para ahli, seorang pemimpin adalah pembuat sejarah. Seorang pemimpin adalah orang yang beruntung karena mendapatkan kesempatan dan diberikan kesempatan untuk membuat sejarah dengan cara bekerja yang sebaik-baiknya supaya dapat mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat pada saat sekarang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan agar supaya masyarakat hidup lebih bagus dari hari kemarin, hidup baik pada hari ini, dan hidup lebih baik di hari-hari yang akan datang. Kami yakin dan percaya di bawah koordinasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, semua stakeholders yang ada kami akan gerakan untuk mewujudkan apa yang sudah kami janjikan kepada rakyat, yaitu memantapkan fondasi yang kokoh dan dinamis untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten